Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya ada di kota Brastagi, akan melanjutkan etapa 4 dari serial touring 42K ini, yaitu menuju Danau Toba ataupun kota Parapat. Ya, kota Parapat adalah salah satu kota wisata Danau Toba, titik terdekat untuk penyeberangan ke Pulau Samosir, dan jarak tempuhnya adalah 111 km. Informasi dari Google Map, waktu tempuh kita adalah sekitar 3 jam. Dan ini saya berangkat setelah break makan siang duhur. Kita akan menuju Parapat melalui kota Kebanjahe. Situasi jalan dari kota Brastagi ke Kebanjahe ternyata jalannya sempit dan juga arus lalu lintasnya cukup padat. Ditambah lagi banyak angkutan kota ini yang tidak pernah mau keluar dari bahu jalan untuk aktivitasnya. Dan saya sarankan apabila teman-teman menggunakan jalur yang sama untuk mengisi BBM terlebih dahulu di kota Brastagi atau Kebanjahe, karena informasinya setelah Kebanjahe sampai ke Parapat tidak terdapat lagi fasilitas BBM. Ya, perjalanan 100 lebih kilometer, teman-teman harus lebih prepare lagi untuk BBM. Situasi jalan dan juga area dari kota Kebanjahe ternyata cukup luas. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk fasilitas SPBU, minimarket cukup tersedia di kota ini. Pada jalur ini juga terkonfirmasi penunjuk arah menuju kota Parapat juga cukup tersedia. Jadi teman-teman yang tidak menggunakan GPS juga masih bisa terbantu dengan adanya marka hijau atau penunjuk jalan. Keluar dari kota Kebanjahe memang jalan relatif sempit. Dan di sini juga banyak tersedia kebun jeruk. Di sini saya juga menyempatkan untuk membeli jeruk. Atau kalau teman-teman melewatin jalur ini pagi hari, juga mungkin bisa menikmati panen petik jeruk sendiri. Ya, jalur ini ternyata saat ini sekitar setengah 4 sore sudah gelap. Di jalur ini ternyata juga sudah pegunungan yang kabutnya cukup tebal. Jadi ketika melewati area yang berkabut tebal ini, saya juga menyarankan teman-teman jangan segan-segan untuk menghidupkan lampu kendaraan teman-teman. Pada situasi ini, lampu kendaraan bukan untuk menerangi jalan, tetapi untuk memberikan sinyal lebih awas lagi untuk pengguna jalan yang lain. Ya, situasinya kabut, jarak pandang sangat terbatas. Kita harus memberikan kewaspadaan yang lebih. Pada situasi jarak pandang yang terbatas, kita memang harus lebih waspada, terutama juga untuk ketika kita akan mendahului kendaraan lain. Pastikan memang jalan sudah kosong, longgar, dan kita bisa mendahului dengan aman. Seperti teman-teman lihat, pada jalur ini kondisi jalan juga tidak terlalu bagus. Terdapat beberapa titik lubang yang teman-teman juga harus waspada. Situasi jalan, situasi alam seperti ini tentu saja tidak terprediksi apabila cuman dengan referensi Google Map, karena ternyata aktualnya kita pada sore hari ini tertutup kabut. Ya, teman-teman harus bijak memilih jalur dan juga memilih waktu yang tepat ketika melewatin jalur yang kita pilih ini. Jalur yang sama ini juga bisa untuk mengakses kota Sidikalang ataupun berwisata air terjun Sepiso-Piso. Jadi tinggal menentukan saja waktu yang tepat melewatin jalur ini apabila kita menuju titik pemberhentian ataupun titik rest area sesuai dengan rencana kita. Dari bacaan di jalan, saya membaca daerah ini adalah daerah Seribu Dolok, di mana yang saya tahu Dolok artinya adalah bukit. Jadi Seribu Dolok mungkin daerah ini adalah daerah perbukitan. Lalu teman-teman juga bisa melihat ada salah satu tempat wisata yaitu Rumah Bolon Raja Purba. Namun kami tidak mampir karena cuaca kurang memungkinkan dan juga sudah cukup sore. Teman-teman yang harus perhatikan pada jalan ini yaitu ketika kita sudah sampai di Pematang Purba. Di sini ada nanti pertigaan di mana kita harus tekuk ke kanan, karena kalau kita lurus kita akan menuju kota Pematang Siantar. Ya, di sini saya menggunakan GPS sehingga saya mendapatkan notifikasi ketika saya harus tekuk ke kanan.
Penunjuk arah jalan juga menunjukkan bahwa kalau ke kanan kita akan menuju Bukit Indah Simarjarunjung. Ya, jalan ini juga menuju Bukit Indah Simarjarunjung. Dari Bukit Indah Simarjarunjung ini kita juga sebenarnya sudah bisa melihat keindahan Danau Toba. Dia posisinya ada di bukit, Danau Tobanya di bawah. Namun dengan cuaca seperti ini mungkin tidak memungkinkan saya untuk mampir melihat view-nya karena juga sudah terlalu sore. Saya berharap nanti maghrib sudah sampai Parapat. Untuk teman-teman muslim mungkin juga sebagai pertimbangan waktu yang tepat melewatin jalur ini, karena saya melihat sepanjang jalur ini saya tidak melihat adanya musola atau bahkan masjid untuk bisa kita beribadah. Pada jalur ini ternyata kondisi cuaca kabut cukup panjang, hampir 1 jam perjalanan diliputin dengan kabut. Jadi teman-teman juga terus waspada bila kita menggunakan jalur ini. Kondisi cuaca juga harus dipertimbangkan, apalagi ketika kita melewatin jalur ini pada musim penghujan. Ini lubang-lubangnya juga mungkin akan tergenang air. Hari ini hanya rintik-rintik saja, atau bahkan rintik-rintiknya ini adalah rintik-rintik kabut. Yang pasti saya selalu menghidupkan wiper dan juga lampu. Saya sangat yakin apabila tidak sedang berkabut, view di daerah ini sangatlah cantik, karena terkonfirmasi dari GPS saya ini berada di perbukitan dan juga sudah tidak jauh dari lokasi bentangan Danau Toba. Untuk teman-teman ketahui, Danau Toba panjangnya sampai 100 km dan lebarnya sampai 30 km, jadi sangat luas. Jadi teman-teman yang akan menggunakan jalur ini untuk ke Danau Toba, saya sarankan untuk menggunakan jalur ini mungkin lebih pagi sehingga bisa menikmati pemandangan lebih indah daripada yang teman-teman lihat di layar kaca saat ini. Mendekati daerah Bukit Indah Simarjarunjung, ini kabutnya sudah mulai terbuka. Jarak pandang sudah mulai agak lebih jauh dibandingkan sebelumnya. Namun teman-teman, ini sudah 3 jam perjalanan, yang artinya setelah 3 jam perjalanan seperti informasi dari Google Map, kita belum sampai di Parapat. Kita masih perjalanan menuju Bukit Indah Simarjarunjung untuk melanjutkan ke kota Parapat. Ya, karena kondisi jalan yang tidak terlalu lebar, juga beberapa spot yang rusak, kita sampai ke kota Parapat setelah jam 7. Ini adalah kota Parapat di mana kita akan singgah dan menginap dulu untuk menikmati Danau Toba esok hari. Itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Aji untuk informasi-informasi menarik lainnya.